Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi bersama saya, Ruliana Sofia, CGP Angkatan 5 Kota Mitro. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Ada 3 strategi menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten adalah segala materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya yang mengacu kepada kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, diferensiasi proses adalah rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung secara sistematis dan variatif dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah hasil atau tagihan suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai dengan pemahaman belajar mereka dalam bentuk produk. Pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan serta kapasitas murid untuk mempelajari dan memahami materi baru yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, minat belajar murid. Salah satu hal terpenting yang dapat memotivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang diberikan dengan memperhatikan apa yang mereka sukai. Tugas-tugas yang diberikan akan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam Hockett tahun 2018 mengatakan bahwa profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa, menurut Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran itu mirip dengan menggunakan tombol equalizer loh. Perhatikan tombol equalizer berikut. Di sini yang di kiri bersifat mendasar, sehingga sampai ke kanan bersifat transformatif. Dari konkret hingga abstrak, dari sederhana hingga kompleks, terstruktur hingga terbuka, tergantung hingga mandiri, dan lambat hingga cepat. Karena semua ini membutuhkan proses. Mari kita simak. Yang pertama, bersifat mendasar menjadi transformatif. Murid membutuhkan bahan-bahan, materi, dan tugas-tugas yang bersifat mendasar serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut.
murid juga perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti ini membutuhkan bahan dan tugas yang lebih transformatif. Dari konkret ke abstrak, guru dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah murid masih berada di tingkatan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan berbagai alat bantu berupa benda konkret atau contoh-contoh konkret. Atau apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Selanjutnya, dari yang sederhana ke kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana, sementara yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Terstruktur menjadi terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, step-stepnya, langkah-langkahnya, sehingga tugas perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci. Sementara, ada pula murid-murid lainnya yang sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tergantung menjadi mandiri. Guru mengharapkan bahwa semua muridnya dapat belajar berpikir dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri. Tetapi, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Lambat menjadi cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak secara cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Namun, murid juga akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang berbeda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson, 2001 halaman 53 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ada dua perspektif minat. Yang pertama, minat situasional, yaitu keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada suatu saat tertentu. Yang kedua, minat individu, yaitu minat yang dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau waktu yang tertentu. Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan menarik minat. Ini yang harus diketahui guru. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya, jangan sungkan-sungkan seorang guru itu memberikan humor, menciptakan kejutan-kejutan, memberikan ice breaking di saat di kelas. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, sehingga murid tahu
mengapa ia harus belajar yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, pengaruh budaya. Ada yang santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal dan impersonal. Ketiga, preferensi gaya belajar. Ada yang hanya suka melihat atau visual, auditory atau mendengarkan, kinestetik melakukan, kemudian preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Kaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Kaitannya dengan modul 1.3, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi pendekatan IA dan menggunakan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Oke, demikianlah paparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.